Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salam damai sejahtera. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah-Mu, atas perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat istirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini dengan penuh sehat dan penuh semangat untuk melakukan setiap aktivitas kami. Bapa, sebentar kami juga ingin mendengarkan renungan firman. Bukalah mata hati dan pikiran kami agar kami dapat meresapi, dapat melakukan setiap dari firman-Mu itu Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengungkapkan setiap selubung kami yang menutupi pengetahuan kami akan Engkau Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman. Pada renungan pagi yang ini diambil dari ayat 1 Korintus 3, ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah di dalam kamu, diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus pernah mengatakan bahwa dosa terhadap anak manusia tetap bisa diampuni, tetapi dosa menghujat dan melawan Roh Kudus tidak bisa, sama sekali tidak bisa diampuni. Itu artinya apa? Jika kita melanggar perintah Roh Kudus, jika kita menolak ajakan Roh Kudus, menolak perintah Roh Kudus, kita tidak akan diampuni, tidak akan diselamatkan. Contoh simpel adalah ketika kita sedang dalam keadaan yang jatuh, kita diingatkan kembali untuk bangkit, untuk bertobat, justru kita malah menyerah dan bahkan semakin hancur. Itu salah satu contoh penolakan terhadap Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat Korintus ini bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana kita yang sudah dibaptis, sudah menerima permandian kelahiran kembali, kelahiran baru lewat baptis, siram, dan baptis Roh Kudus. Itu dimana kita bukanlah kita sendiri, tubuh kita bukan punya kita sendiri, tetapi tubuh kita juga adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan Roh Kudus itu sendiri. Makanya dikatakan, tahukah kamu, ini loh tubuhmu itu bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kamu, karena kamu sudah menjadi milik Allah, milik Roh Kudus. Pakailah Roh Kudus baik-baiknya. Amin. Nah, pertanyaannya, jika kita adalah bait Roh Kudus, bagaimana kita mengupayakan itu? Bagaimana kita menjaga tubuh kita agar Roh Kudus ini nggak hilang daripada kita? Amin. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan dosa, kita bertobat, kita sudah memiliki Roh Kudus. Tapi apakah itu juga berarti kita boleh melakukan dosa lagi? Tidak, saudara. Jika kita sudah bertobat, jika kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak boleh egois tentang diri kita sendiri. Amin. Pada ibadah kemarin, ada pendeta yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa cinta kepada Allah, tetapi juga cinta kepada ego kamu sendiri. Kamu harus pilih salah satu. Kamu mau mencintai Allah, atau kamu mau menuruti keinginan. Di situ pendeta tersebut menunjukkan bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang hendak mengikuti aku, harus menyangkal diri, harus memikul salib dan mengikuti aku. Amin. Menyangkal diri artinya bahwa kita
menyalibkan daging kita, kita menyalibkan egois kita menyalibkan segala ego kita, karena kita adalah milik Roh Kudus. Amin. Kita adalah bait Allah, kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tidak mau anak-anaknya, Tuhan tidak mau anak-anaknya celaka dan binasa. Tuhan mau semua anak-anaknya itu diselamatkan. Amin. Nah, setelah menyangkal diri, Adam memikul salib. Di sini adalah berbagai pencobaan, berbagai masalah akan kita hadapi dalam mengikuti Kristus. Ada saudara saya yang mengatakan bahwa saya tidak mampu apa-apa, saya tidak bisa kuat, tidak bisa melewati semuanya. Saya hanya katakan pada dia, saya hanya katakan pada beliau, hei kamu itu anak Tuhan, kamu punya Tuhan Yesus kan? Kamu punya iman itu, pakai iman itu, datang pada Tuhan. Kamu punya privilege pada Tuhan. Kamu sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Kamu punya hak istimewa untuk dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Sesimpel itu, saudara. Kita sudah punya bait Roh Kudus. Kita harus menjaga keintiman kita agar Roh Kudus itu tetap di dalam hati kita, tetap di dalam tubuh kita. Amin. Agar kita setiap harinya, walaupun dikuasain, digodain iblis, walaupun ada berbagai masalah, berbagai pencobaan, tetapi kita tahu kita ini punya Roh Kudus. Roh kita lebih dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Roh kita lebih dahsyat, lebih istilahnya ya, Roh Kudus itu nama daripada segala nama. Yesus adalah nama dari segala nama. Tubuh kamu itu bukan kamu sendiri, saudara. Tubuh kamu juga ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang ada di dalam tubuh kamu. Amin. Tuhan turut merasakan setiap penderitaan kita. Buktinya apa? Tuhan mengutus anaknya turun ke dunia ini. Tidak hanya sekedar melakukan misinya untuk menyelamatkan dunia, tetapi Tuhan Yesus turun ke dunia itu juga ingin merasakan penderitaan manusia. Terutama di sini adalah penderitaan dalam dosa. Amin. Jadi, jika Tuhan aja bisa berkorban, jika Tuhan bisa bekerja keras, jika Tuhan tidak menyerah pada kehendak Bapa, kita harus mencontoh itu. Amin. Kita harus menjadi sama serupa dengan Kristus, bukan sama seperti Tuhan, tetapi kita bisa meniru apa yang baik dan benar, melaksanakan setiap firman Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Kita harus semangat, karena apa? Di dalam kita ada Roh Kudus. Mau seberapapun masalahnya, mau seberapapun setan yang menggoda kita punya Roh Kudus. Amin. Kita punya Tuhan Yesus. Ada satu lagu, judulnya adalah Sujud di Atas. Sujud di atasnya, baru hatiku. Amin. Sujud di altar. Kita datang pada Tuhan, karena kita adalah bait Roh Kudus. Kita sudah dimenangkan, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Roh kita lebih besar, jadi kita punya hak istimewa untuk lebih dekat pada Tuhan. Jangan takut seberapapun masalahnya, sebanyak apapun. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pada 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 tadi mengingatkan kita seberapa penting sih kita di hadapan Tuhan. Maksudnya, seberapa penting Roh Kudus bagi kehidupan kita. Amin. Kita yang sudah dibaptis, kita yang sudah dilahirkan kembali, sudah ditebus, kita sudah menjadi anak Allah. Dan pesan saya kepada saudara, jangan menyerah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Walaupun panas, walaupun hujan sampai banjir, panas sampai kekeringan, sampai kau lelah pun. Amin. Sampai kau kehabisan air, kehabisan
tenaga dan tanaman-tanaman kamu layu, tetapi yang menyediakan benih itu siapa, saudara? Tuhan Yesus sendiri, Bapa itu sendiri. Dikatakan dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Bapa, dan pengusaha-pengusahanya adalah kamu. Makanya Tuhan Yesus berkata, banyak ladang yang harus dirawat, banyak tanaman yang harus dijaga, tetapi hanya sedikit pekerja. Itu artinya apa? Banyak orang yang di luar sana membutuhkan cinta kasih Tuhan, yang ingin mengalami seperti apa yang kita alami. Tetapi kita justru cenderung menutup diri, kita justru cenderung untuk mengekang diri kita justru cenderung untuk ya udah, ini kebahagiaan saya tidak mau bagi. Jangan gitu, saudara. Kita sudah ditebus, sudah dipakai Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri. Dikatakan di dalam Matius 28, pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia, dan ajarlah mereka seperti apa yang aku ajarkan kepada kamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Itu karena apa? Kita sudah menjadi Roh Kudus. Kita sudah menjadi anak-anak Roh Kudus ini. Kita sudah menjadi anak Allah. Dan Allah mau semua anaknya itu selamat. Untuk itu kita juga dipanggil menjadi pewarta sabda Tuhan. Lewat keseharian kita, bagaimana kita mengalami masalah, bagaimana kita terobos suatu problems. Yes. Lord said that we have the power. Kita punya kekuatan. Kita sudah dibaharui dengan iman. Iman yang walaupun kecil biji sawi, tetapi akan tumbuh menjadi pohon yang sangat-sangat besar. Itu kenapa, saudara? Karena Roh Kudus yang melakukan dari perkara-perkara yang kecil, setia juga kepada perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Ayat ini mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Roh Kudus, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipakai Tuhan agar kita tidak dipakai iblis, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Bapa kita perintahkan. Amin. Mengasihi. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, mari kita berdoa untuk renungan pada pagi hari. Allah Bapa yang tata di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, segala berkat yang Kau berikan pada kami. Terutama renungan kali ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian, bahwa kami memiliki Roh Kudus. Tubuh kami, hati kami, semua adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah kelahiran kembali, atas anugerah pembaptisan yang kami terima. Biarlah lewat anugerah itu kami semakin meyakini bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan kami punya hak istimewa, privilege yang Kau berikan pada kami untuk kami lebih dekat lagi kepada Engkau, lebih mendalami lagi siapa Engkau dan siapa kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah Roh Kudus yang Kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.